Annyeonghaseyo, it's Ahlam here dan selamat datang di Ahlam Chemistry. Di misi bulan Juli tahun 2025 dari K Academy, aku berkesempatan bercerita terkait content creation journey-ku dari tahun 2019 sampai tahun 2025. So, check this out. For the first question, please introduce yourself and your channel. Oke, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku Ahlam Noval Mahendra, biasa dipanggil Ahlam dan aku berasal dari Indonesia. Kesibukanku saat ini adalah menjadi seorang content creator di bidang sains, kimia, dan juga Korea, dan aktif menjadi seorang Master of Ceremony. Berbicara mengenai channelku bernama @ahlamchemistry yang berfokus di TikTok dan juga Instagram dan juga YouTube tentunya. Nah, mungkin kalau dikilas balik ke belakang, channelku itu launching di tahun 2019 ketika COVID melanda Indonesia, dan target audiensku adalah siswa, mahasiswa, dan juga profesional yang tertarik di bidang sains, kimia, dan juga Korea. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau bisa mendeskripsikan satu kata tentang channelku, aku akan berbicara mengenai chemistry. Chemistry bukan hanya mengenai kimia, tapi juga chemistry antara aku sebagai seorang content creator dan juga dengan audiensku. Lanjut, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang menginspirasi kamu untuk membuat konten dan apa sih momen spesialnya? Berbicara mengenai content creation, sebenarnya hal yang inspirasi aku adalah aku merasa ada gap informasi antara scientist dan juga society. Contohnya adalah pas ketika COVID-19 melanda Indonesia, banyak sekali orang-orang yang percaya bahwasanya vaksin itu mengandung microchip. Maka dari itu, sebagai lulusan seorang kimia atau background dengan sains, aku merasa ada tanggung jawab untuk memberikan informasi yang memang layak, aksesibel, dan juga understandable buat semua orang. Jadi aku merasa bisa menjadi jembatan untuk bisa menjembatani hal-hal yang kompleks dari sains kepada society. Tentunya juga, selain itu, aku juga berfokus untuk memberikan promosi budaya terkait Korea Selatan, karena sebelumnya aku pun juga pernah mengikuti program dari ASEAN Foundation dan Korea for ASEAN, yaitu ASEAN Korea Youth Influencer Project, dan di sana aku memberikan penjelasan terkait hubungan bilateral antara ASEAN dan juga Korea Selatan tentunya. Nah, menurutku momen yang paling spesial adalah ketika aku bisa memberikan impact untuk orang-orang, karena aku merasa dengan konten-kontenku bisa memberikan hiburan, edukasi, atau bahkan informasi terutama terkait Korea Selatan kepada society. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sih yang kira-kira akan menjadi audiens kamu? Nah, sebenarnya untuk audiens sendiri itu kebanyakan memang dari siswa, mahasiswa, dan juga profesional yang memang menyukai terkait bidang sains, kimia, dan juga Korea Selatan. Nah, kenapa sih gitu ya? Karena aku merasa konten-kontenku itu relatable dengan mereka, seperti contohnya ketika aku buat konten terkait laporan praktikum, itu mereka juga sangat-sangat relate karena itu adalah hal yang mereka kerjakan selama sehari-hari. That's why aku membuat konten yang memang nyata, dan mereka juga kayak, oh, ini beneran aku banget gitu kan. Sama halnya pun dengan Korea Selatan. Aku juga merasa konten-konten Korea Selatanku juga memberikan informasi dan juga edukasi terkait bagaimana sih kita sebagai orang Indonesia untuk visit ke Korea Selatan, atau mungkin terkait makanannya, budayanya, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, aku punya momen berharga banget dengan audiensku karena pernah sekali ketika aku lagi di Cirebon, di daerah Jawa Barat, itu aku sedang masuk ke area toko atau area oleh-oleh gitu, dan ternyata ada satu orang yang datang karena dia lihat postingan dari instastoryku yang aku bilang aku sedang ada di Cirebon. Dia datang dan kita akhirnya ngobrol dan ketemu. Dia bilang, halo Kak Ahlam, aku ngefans banget sama Kak Ahlam, boleh foto nggak? Di situ aku kayak, wah, itu momen yang paling menurutku memorable banget karena aku nggak pernah sama sekali sampai sebegitunya. Dan menurutku itu luar biasa banget sih. So, thank you banget buat teman-teman, audiensku, viewersku yang udah selalu support dan juga selalu nonton aku. Nah, pertanyaan berikutnya menarik banget nih. Apakah kamu punya nggak sih format khusus untuk video-video kamu? Nah, sebenarnya aku itu karena memang aktifnya di TikTok dan juga di Instagram, jadi memang kebanyakan videoku itu adalah berbentuk portrait. Sementara buat YouTube, ini aku baru pertama kali banget untuk belajar YouTube dari K Academy. So, mungkin aku nextnya akan mencoba untuk membuat konten-konten dan juga berbentuk landscape dan juga dengan durasi yang lebih panjang. Karena kalau misalkan di TikTok dan juga di Instagram itu mungkin agak sedikit pendek, tapi kalau di YouTube aku akan bikin yang durasi panjang dan mungkin tentunya bisa engaging dan juga bisa ada interaksi dengan teman-teman semua. Karena aku merasa sebagai seorang creator tentunya perlu banget buat kita terus menjaga hubungan kita dengan audiens kita.
Nah, berikutnya pertanyaan yang sangat menarik. Which aspect of Korean culture or K-content has inspired you the most? Nah, berbicara mengenai K-content, itu kembali ke tahun pertama aku nonton drama Korea yang berjudul Crash Landing on You, 2521, Startup, Vincenzo, dan masih banyak lainnya. Karena itulah hal yang mendasari aku untuk berangkat ke Korea Selatan dan berkunjung ke tempat syuting dari drama-drama tersebut. Aku merasa drama Korea memberikan aku semangat, memberikan aku motivasi untuk tidak hanya menonton, tapi langsung datang ke tempat syutingnya mereka. Dan dari konten tersebutlah, aku pun juga bersemangat untuk mengejar studiku di Korea melalui Global Korea Scholarship. Namun untuk di tahun kemarin belum rezekinya, tapi itu tidak akan memutuskan semangat aku untuk tetap bisa belajar ke Korea Selatan. So for the next question, have you ever experienced culture shock, misunderstanding, or surprising reaction while covering Korean topic? So culture shock yang aku alamin ketika berkunjung ke Korea Selatan adalah aku merasa orang Korea Selatan itu sangat tertib dan sangat-sangat rapi. Contohnya adalah ketika aku mengantre untuk eskalator, orang Korea itu mengantri di sebelah kiri untuk mereka yang sedang tidak buru-buru. Namun untuk orang yang sedang buru-buru atau dalam rush hour, mereka akan mengambil di area sebelah kanan. Dan itu hal yang paling luar biasa banget dari budayanya Korea, sangat-sangat menginspirasi aku karena di Indonesia kita tidak seperti itu. And for the last question, what message or impact do you ultimately hope to deliver through your content? Sebagai seorang science communicator yang berfokus pada konten sains, kimia, dan juga Korea Selatan, aku berharap konten-konten yang aku buat akan memberikan edukasi dan bisa menjembatani antara gap yang terdapat di society dengan scientist ataupun di Korea Selatan, sehingga akan terjalin kolaborasi dan juga chemistry untuk kita semua. And it's a wrap untuk interview session. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus ikutin juga journey aku di K Academy 2025. See you, bye-bye.